Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu para pihak kami hormati yang hadir pada persidangan hari ini. Perkenalkan, nama saya Takwin Saleh, bertugas sebagai sekretaris pemeriksa. Agenda sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada hari ini, yakni pembacaan laporan dengan nomor register 001 garing LP garing ADM titik PL garing BWSL titik Pro garing 10.00 garing 4 garing 2024 dan 002 garing LP garing ADM titik PL garing BWSL titik Pro garing 10.00 garing 4 garing 2024 pada hari ini Selasa tanggal 23 April 2024 dimulai. Untuk tertibnya pelaksanaan sidang, kami akan membacakan tertib persidangan sebagai berikut. Tata tertib sidang pemeriksaan. 1. Terlapor, kuasa hukum, saksi, ahli, dan pengunjung sidang pemeriksaan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan serta menjaga ketertiban dan ketenangan. 2. Terlapor, kuasa hukum, saksi, ahli, dan pengunjung sidang dilarang: A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang pemeriksaan. B. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruangan sidang pemeriksaan selama sidang pemeriksaan berlangsung. C. Mengaktifkan alat komunikasi selama sidang pemeriksaan berlangsung. D. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang pemeriksaan. E. Merusak dan atau mengganggu sarana, prasarana, dan atau perlengkapan sidang pemeriksaan lainnya. F. Makan dan minum di ruang sidang selama sidang pemeriksaan berlangsung. G. Menghina majelis pemeriksa, terlapor, kuasa hukum, saksi, dan ahli. H. Memberikan dukungan, komentar, saran, anggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama sidang pemeriksaan berlangsung. I. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu sidang pemeriksaan atau merendahkan kehormatan dan martabat majelis pemeriksa. J. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam sidang pemeriksaan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi majelis pemeriksa dalam memutus laporan. 3. Pelapor, terlapor, kuasa hukum, para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang pemeriksaan wajib: A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan dengan menerapkan protokol kesehatan, duduk tertib, dan sopan selama sidang pemeriksaan. Mengenakan tanda pengenal yang diberikan. C. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis pemeriksa. 4. Pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, dan ahli menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh majelis pemeriksa. 5. Pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, dan ahli yang menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam sidang pemeriksaan kepada majelis pemeriksa. 6. Dalam hal pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, ahli, dan pengunjung sidang pemeriksaan yang melanggar tata tertib, maka A. Diperingatkan oleh majelis pemeriksa, dan B. Apabila mengulangi perbuatan yang sudah diperingatkan oleh majelis pemeriksa, majelis pemeriksa dapat memerintahkan kepada petugas keamanan untuk mengeluarkan pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, ahli, dan pengunjung dari ruang sidang pemeriksaan.
Demikian tata tertib sidang hari ini. Terima kasih. Bisa memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pembacaan laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register 001-BWSL.PL-10-BWSL-Pro-4 dan 002-10-BWSL-10-2024 antara pelapor atas nama Enci Basri RM Amin dan Neko Wesan Pauloi dengan terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Lingga dan terlapor 2 Partai Nasdem Kabupaten Lingga. Pada hari ini Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelumnya, saya memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja yang hadir di ruangan sidang ini. Kami selaku Majelis Pemeriksa, saya Rosnawati selaku Ketua Majelis, dan di sebelah kiri saya Mariama selaku anggota Majelis, Sekretaris Pemeriksa Takwin Saleh, Asisten Pemeriksa Muhammad Apendo Hermawan, dan Tika Mustiati. Selanjutnya kepada para pihak yang sudah hadir, baik pelapor dan terlapor, saya akan memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Dan pertama saya akan memberikan kesempatan kepada pelapor terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Silakan kepada pelapor 1 dan pelapor 2. Terima kasih yang mulia Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kepri, kemudian yang terhormat terlapor 1 KPU Kabupaten Lingga, ketua dan anggota, yang terhormat terlapor 2 dari Partai Nasdem Kabupaten Lingga, yang saya hormati prinsipal pelapor Bapak Encik. Hadir pada kesempatan sidang hari ini, perkenalkan saya Abhan selaku kuasa hukum dari pelapor. Ya. Sebelumnya ada kuasa hukum yang sudah lebih dulu, yaitu Mas Sedistot. Ya, sebelum saya merekam lebih lanjut, saya akan sampaikan surat kuasa dari saya yang saya dapat kuasa kemarin tanggal 22. Saya sendiri nama Abhan, di kuasa kami bertiga, saya, Diana Tusiana, dan Muhammad Jufri. Tetapi yang hadir pada kesempatan hari ini adalah saya. Baik, silakan Pak, diserahkan kepada
1, pelapor 2 untuk identitas dirinya untuk saudara Eci Basti sama Niko Wisal Palwali dimohon untuk diperlihatkan pada majelis pemeriksaan. Juli ya. Kembali ke Demikian yang mulia perkenalan dari kami selaku pelapor baik kuasa hukum maupun prinsipal pelapor. Terima kasih kepada kuasa hukum pelapor 1 dan pelapor 2. Selanjutnya kami persilakan kepada terlapor yang dalam hal ini kami akan mempersilahkan terlebih dahulu pada terlapor 1 yaitu ketua dan anggota KPU Kabupaten Lingga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia Majelis Sidang Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Izin kami dari terlapor 1 memperkenalkan diri. Saya Ardi Aulia, Ketua Lingga, Jalan Istana Kota Baru dari Lingga. Kemudian saya memperkenalkan Setiadi Sarza, anggota KPU Kabupaten Lingga. Kemudian di belakang saya Dian Panama, anggota KPU Kabupaten Lingga. Lalu Refli Bawengan, anggota KPU Kabupaten Lingga. Kemudian Tiara Wulandari, anggota KPU Kabupaten Lingga, beralamat sama di Jalan Istana Kota Baru dari Lingga. Dalam hal ini bertindak mewakili KPU Kabupaten Lingga sebagai terlapor 1. Terima kasih. Yang mulia. Oke, baik, dan kepada terlapor 1 diminta untuk memperlihatkan identitas sekaligus surat tugasnya ya, dan kepada pelapor mewakili dari kuasa hukum untuk ke depan menyaksikan sama-sama. Silakan perwakilan dari pelapor 1. Lengkap ya, maju silakan terlapor 1 sekaligus bawa KTP-nya dan surat tugasnya. Surat tugas ya? Oh iya, ini harus dibawa Pak, yang kami meyakinkan Bapak seperti anggota atau tidak. Sampai ada yang menyamar. Pak Ardi Aulia dan Singket 16 April sama-sama 6 Pak ya. Kemudian Pak Setiadi Sarza yang Singket 19 September 87. Lalu Refli Bawengan Batam 11 Oktober 1985. Tiara Wulandari Batu Gelubang 11 Januari 92. Lalu Dian Panama Dapur Sinter 7 Mei 1990 ya. Ini surat tugasnya. Oke. Silakan.
Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilakan kepada terlapor 2 dari Partai Nasdem Kabupaten Mingga untuk memperkenalkan diri. Siapa saja yang hadir, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Ibnu Chandra dari Badan Advokasi Hukum Bahu DPP Partai Nasdem. Dalam hal ini saya mendapat kuasa dari Bapak Muhammad Miza selaku Ketua DPP Partai Nasdem Kabupaten Mingga, yang dalam hal ini terlapor 2. Saya didampingi oleh salah satu fungsionaris dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Mingga, Mas Yudi Saputra. Nah, berkaitan dengan ini, surat kuasa akan saya perlihatkan kepada majelis. Terima kasih. Silakan terlapor 2 untuk memperlihatkan surat kuasanya kepada majelis. Baik, selanjutnya kepada pelapor. Apakah laporan yang akan dibacakan sesuai dengan agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan laporan? Apakah sesuai dengan laporan yang disampaikan sebelumnya kepada majelis pemeriksaan maupun terlapor, atau ada perbaikan laporan? Silakan pada pelapor. Terima kasih Yang Mulia. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi Kepri yang telah merespon laporan dari para pelapor sehingga hari ini membuka pemeriksaan sidang adjudikasi Bawaslu Kepri. Yang kedua, tentu kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran dari terlapor 1 dan terlapor 2 yang artinya memenuhi panggilan dari Bawaslu. Ini proses hukum yang kita ikuti bersama. Sesuai dengan ketentuan Bawaslu pasal 21 bahwa sebelum pembacaan laporan diberikan kesempatan bagi pelapor untuk menyampaikan perbaikan manakala ada perbaikan materi laporan. Untuk itu kami akan menyampaikan materi perbaikan laporan yang sebelumnya sudah dilakukan secara prinsipal oleh pelapor C dan pelapor Eko tanggal 5 April 2024. Untuk selengkapnya, izinkan akan kami sampaikan materi perbaikannya. Berikutnya, karena materi laporan ini sebetulnya lapor 1 dan 2 sama, ya. Tetapi kami buat secara formal memang 2 laporan. Apakah kalau ini diizinkan dan disepakati, cukup saya bacakan satu laporan mencakup dua-duanya karena untuk meningkat waktu. Tapi kalau para pihak dan majelis menghendaki semua dibaca dua-duanya, ya siap saja. Jadi itu kalau dari majelis. Jadi apakah cukup saya baca satu aja
Kemudian dianggap yang laporan 1 juga sudah terbaca. Kalau itu disepakati, kami bacakan 1 mencakup dari 1 dan 2. Itu aja. Oke, baik, terima kasih informasi dari pelapor. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada pelapor di mana tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum pelapor bahwa mulai dari terlapor semua bahkan materi laporannya itu sama, sehingga permintaan dari pelapor jika sekiranya bisa disatukan laporannya disampaikan oleh kuasa hukum, kami silakan pada terlapor gimana. Ya, terima kasih Ketua Majelis. Ada beberapa hal sebelum laporan ini dibacakan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Uji, ini juga kader Nasdem sebelumnya yang sudah membuat laporan ini, mulai dari Bawaslu Kabupaten sampai sekarang ke Bawaslu Provinsi. Ketua Majelis, sebelum pelapor menyampaikan atau membacakan laporan, ada sedikit keberatan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa objek laporan ini sekarang sedang berproses di Bawaslu Kabupaten Lingga. Mungkin saya potong sebentar ya. Ya, Dari sebentar pelapor. ini. Ya. Jadi mungkin dijawab aja pertanyaan kami, apakah diterima ketika misalnya pembacaan laporan itu untuk tangkap itu nanti ada waktunya ya. Sekarang apakah laporan dari pelapor diwakili oleh kuasa hukum, karena ini ada 2 pelapor dulu Pak ya. Ya, sebelum menjawab ini dulu, karena ini berkaitan juga ya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Kita lihat di peraturan Bawaslu nomor 8 itu juga, ketika ada penanganan pada tingkat Bawaslu Kabupaten, maka itu diwajib disampaikan kepada Bawaslu 1 tingkat di atas kabupaten. Artinya Bawaslu Provinsi mengetahui ini. Nah, seharusnya ketika kemarin ini dilaporkan, itu diberikan jawaban bahwa ini sedang berproses di Bawaslu yang ada di Kabupaten Lingga. Mohon izin, yang agar apa? Agar ini nanti proses ini tidak mengintervensi putusan yang akan diambil oleh Bawaslu Kabupaten Lingga. Kalau seperti ini kan akan mengintervensi. Mereka akan ragu-ragu mengambil keputusan, sementara mereka sudah melakukan proses terhadap hal ini. Ya, itu intinya. Ya, mohon pertimbangan kepada majelis untuk ini tidak dibacakan sampai dengan ada putusan dari Bawaslu Kabupaten Lingga. Terima kasih. Oke, sebelum saya respon, saya mungkin persilakan pada anggota majelis yang ada yang ingin sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Untuk terlapor dulu ya. Pada prinsipnya laporan ini tulisan dari Bawaslu Lingga yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi saat ini sudah berproses dan sudah diregistrasi sesuai dengan ketentuan yang ada juga. Kami dalam penanganan ini terbatas waktunya, tentu menjadi pertimbangan para pihak terhadap agenda yang sudah kita siapkan. Hari ini kita agendakan pembacaan laporan dari pelapor. Jika memang ada pendapat demikian, mungkin dari pelapor kita dengar dulu pendapatnya seperti apa juga, dan terlapor 1 bagaimana pendapatnya. Izin majelis, kalau ini pelimpahan, ini tidak ada lagi pembacaan laporan. Mohon izin, karena sudah berproses di Bawaslu tingkat kabupaten. Yang ada nanti itu adalah koreksi dari Bawaslu Provinsi terhadap putusan apabila nanti pihak pelapor itu keberatan terhadap putusan Bawaslu Kabupaten. Iya. Kalau seandainya ini dilimpahkan, ya tentunya kami selaku terlapor ini juga diberitahu bahwa ini pelimpahan dan bukan lagi namanya pembacaan laporan seperti ini. Ini artinya mulai dari awal, register dari awal. Kemudian pelapornya juga beda juga ya. Baik, mohon maaf pelapor, saya sampaikan yang kita proses hari ini adalah dugaan pelanggaran administrasi, ya, yang berproses di Lingga. Pelanggaran apa Pak? Iya, objeknya sama. Pelanggarannya, jenis pelanggarannya yang ditanyakan Pak? Administrasi juga berarti. Salah Pak. Tidak akan mungkin Bawaslu menangani 2 pelanggaran administrasi dengan tingkatan yang berbeda. Nah, kita yang sama begitu. Jadi kami sampaikan hari ini kita dugaan pelanggaran administrasi
dan kita bertindak sudah sesuai dengan ketentuan merujuk kepada Peraturan nomor 8. Jika ada pelanggaran yang lainnya, tentu juga memiliki mekanisme yang berbeda dalam proses penanganannya. Ya, terima kasih. Yang mulia mohon izin kita dari KPU juga tadi sudah komunikasi bahwa objek yang menjadi laporan itu sama, berkaitan dengan laporan dana kampanye yang dilaporkan oleh Partai Nasdem. Makanya saya sampaikan, kalau memang objeknya sama, maka tentunya kewenangan itu akan muncul ketika nanti sudah ada putusan dari Bawaslu Kabupaten untuk dilakukan yang namanya koreksi sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 8 yang majelis disebutkan tadi. Maka oleh karena itu tentunya kalau memang ini pelimpahan sudah disampaikan tadi pelimpahan, bukan ini ada dua pernyataan yang berbeda menguji majelis. Tadi majelis menyatakan pelimpahan, kemudian majelis menyatakan ada case yang berbeda, tapi objeknya ini sama. Maka sebaiknya kami minta ini untuk ditunda sampai dengan laporan yang dilaporkan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Lingga itu keluar keputusannya. Supaya apa? Supaya ini tidak mengintervensi kewenangan ini belum muncul bagi Bawaslu provinsi. Kenapa? Karena di peraturan ini tidak bisa ada dua lembaga apalagi ini sama menangani objek yang sama pada waktu yang bersamaan. Maka ada berjenjang koreksi itu seperti ini yang harus dilakukan. Oke, cukup ya. Jadi sebelum saya persilakan untuk menanggapi oleh pelapor, kami perlu sampaikan bahwa berbicara tentang pelanggaran itu ada pelanggaran pidana dan ada pelanggaran administrasi. Di mana kedua jenis pelanggaran itu adalah merupakan dua hal yang berbeda dengan mekanisme penanganannya juga yang berbeda. Terlepas dari objek yang sama, karena ini adalah jenis penanganan yang pelanggaran yang berbeda, yang satu administrasi dan satu adalah pelanggaran pidana yang proses penyelesaiannya itu adalah Gakumdu, sementara pelanggaran administrasi murni menjadi kewenangan daripada Bawaslu provinsi yang saat ini sedang mengambil alih laporan yang ada dari tingkat. Jadi itu ya, cukup. Ya, sebentar. Tunggu Pak dari pelapor, sebelum menyambung saya persilakan juga kepada pelapor untuk merespon itu. Silakan pada kuasa hukum pelapor. Terima kasih yang mulia. Apa yang disampaikan oleh pelapor 2 perlu kami tegaskan bahwa laporan ini berbeda dengan apa yang saat ini sedang berjalan di Kabupaten Lingga. Jadi di Kabupaten Lingga adalah dugaan pelanggaran pidana pemilu. Sementara laporan yang hari ini kami akan bacakan adalah laporan mengenai dugaan pelanggaran administratif yang adalah limpahan dari Kabupaten Lingga. Sesuai ketentuan memang bisa ditangani oleh satu tingkat di atasnya. Ini bukan soal koreksi, karena belum pernah ada putusan soal pelanggaran administrasi dari Bawaslu Kabupaten Lingga maupun Bawaslu Provinsi. Jadi sekali lagi itu, jadi menurut saya bahwa ini adalah menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi untuk memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan laporan ini. Kalau seandainya nanti terlapor 1 maupun 2 tidak sependapat dengan dari laporan kami, saya kira bisa dituangkan nanti di dalam jawaban yang tentunya akan masih berikan kesempatan kepada para pelapor untuk memberikan jawaban. Saya kira itu yang mulia. Baik, sebelum kami mempersilahkan kepada pelapor untuk membaca laporannya, kami perlu sampaikan bahwa sidang pemeriksaan ini adalah menjadi kewenangan majelis untuk memutuskan bahwa tadi kami hanya meminta kepada terlapor, tadi baru terlapor 2 yang merespon. Kami sebagai majelis pemeriksa meminta untuk merespon apa yang menjadi pertanyaan pelapor, bahwa apakah diperkenankan untuk dikuasakan oleh kuasa hukum untuk membaca sekaligus laporan pelapor pertama dan pelapor kedua. Kami minta itu yang dijawab. Jadi untuk yang lain, karena ini menurut kami tidak, jadi sudah saya sampaikan adalah hal yang berbeda antara pelanggaran administrasi dengan pelanggaran pidana, sehingga di forum ini apapun keputusan itu menjadi kewenangan dari majelis. Silakan terlapor 1 dulu sebelum terlapor 2 untuk merespon tadi apa yang menjadi pertanyaan dari pelapor, dari kuasa hukum pelapor. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Untuk kami lapor 1 mengembalikan kepada kebijaksanaan dari sidang. Apakah dibolehkan atau tidak dibacakan, kami kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Oke, baik. Ya, Terlapor duluan. ya, terima Yang mau kasih. disampaikan Yang apa, Mulia. Pak? Fokus ke jawabannya aja Pak, Ya. pertanyaannya silakan. Ya, saya fokus. Yang pertama, kalau berkaitan dengan itu, kalau memang materinya sama ya silakan sekali baca. Tetapi tadi saya bukan ini, tapi saya menyampaikan bahwa sekarang ini sedang berproses di Bawaslu Kabupaten Lingga dan menunggu putusan. Oke. Dan itu juga kita selaku terlapor. Kemudian kita semua di sini kan mencari keadilan menegakkan aturan. Nah tentunya kami juga berhak untuk menyampaikan apa yang menjadi pengetahuan kami berkaitan dengan perkara. Penilaiannya seperti apa, keputusannya sepenuhnya di tangan Yang Mulia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih atas masukan dari terlapor. Kami tampung dan untuk mempersingkat waktu tadi sudah disampaikan oleh terlapor 1 dan terlapor 2 untuk mempersilahkan kepada untuk memberikan kesempatan pada pelapor 1 untuk kuasa hukum pelapor untuk membacakan laporannya. Jadi cukup 1 laporan karena materinya sama. Saya persilakan kepada kuasa hukum pelapor untuk membacakan laporannya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum saya bacakan, kami sampaikan dulu perbaikannya. Yang perbaikan sudah disampaikan laporannya. Oke, Oke, silakan. izin Yang Mulia dan para pihak terlapor dan terlapor 1 hadir semua yang saya hormati. Saya akan membacakan laporan dari pelapor 1 dan 2. Saya berikan 1. Pertama, identitas pelapor, nama Cek Bakti EM Amin, tempat tanggal lahir Jabu Singkep 2301-1997. Kami laki-laki, karyawan swasta Indonesia, alamat Jalan Marconi, RT RW 0101, Perubahan Batu Pasang, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, Indonesia. Kemudian pelapor kedua adalah Info Wesa Pawelo, Yogyakarta, 18 bulan 6 1996. Kami laki-laki, pekerjaan swasta, warga Indonesia, alamat Jalan Kampung Damas Tanjang, RT 08 RW 01, Kelurahan Jatuh, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, Indonesia. Untuk saya sebagai para pelapor 1 dan pelapor 2. Kemudian itu terlapor, identitas terlapor 1, nama Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lingga, alamat Jalan Istana Kota Baru Jaya Lingga. Terlapor 2, nama Partai Nasional Demokrat Nasdem Kabupaten Lingga, alamat Sekretariat DPD Partai Nasdem Kabupaten Lingga, Jalan Tiwaruci, Kelurahan Desa Jabur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Selanjutnya adalah peristiwa. Peristiwanya sama antara pelapor 1 dan pelapor 2, bahwa KPU Kabupaten Lingga pelapor 1 telah mengeluarkan pengumuman nomor 55/01/01/8 TPU garing 2104/2024 tentang hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2024, yang sebagian isi dari pengumuman tersebut menetapkan hasil audit dana kampanye Partai Nasdem Kabupaten Lingga pelapor 2 yang kesimpulan dan opini yang dikeluarkan oleh KAP. Untuk kami mengutip hasil KAP untuk kami, untuk opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal ada kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum.
penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berjumlah 0 rupiah, yang artinya tidak menyerahkan sama sekali LPPDK 2025 calon anggota DPRD Kabupaten Lingga yang menjadi peserta pemilu dari Partai Nasdem pada pemilu tahun 2024. Untuk itu lapor 2 harus dinyatakan tidak memenuhi syarat dan bakal dihukum sebagai peserta pemilu tahun legislatif tahun 2024 di Kabupaten Lingga, sehingga LPPDK dari Partai Nasdem harus dinyatakan tidak pernah ada dan calon anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Partai Nasdem tidak ditetapkan menjadi calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Lingga. Tempat kejadian Kabupaten Lingga, hari dan tanggal kejadian 4 April 2024. Hari dan tanggal 4 April 2024. Saksi-saksi nama Kios Sumartana Saragi, Jalan Perumahan Duta Mas Blok C5 01 nomor 01 Kelurahan Balau Permain Kecamatan Batang Kota Batang. Nama saksi kedua Rizky Sumanjaya, alamat Jalan Bukit Tengkung, Kampung Baru, Desa Batu, Bergaul, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Bukti-bukti kami beri tanda P1 sampai P8, P1 fotokopi pengumuman KPU Kabupaten Lingga nomor 55 dan seterusnya tentang hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2024. P2 selain keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga nomor 176 tahun 2003 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lingga dalam Pemilihan Umum tahun 2024. P3 bukti P3 fotokopi Niko Basisa Rawa KTP. Kemudian P4 salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga nomor 232 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lingga tahun 2024. P5 fotokopi tanda bukti penyampaian laporan nomor 002 dari LP ke MPR dengan garing 1005 dari 2024. P6 fotokopi surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Pusat Indonesia nomor 0906 dan seterusnya. Kemudian P7 surat pencabutan LPPDK dari MC EM Amin. P8 surat penegasan pencabutan dari pengacara MC Amin. 6 UN kejadian. 1 bahwa pelapor adalah TNI yang mempunyai hak pilih dibuktikan dengan KTP nomor NIK 210 dan seterusnya. Juga pelapor nomor NIK sesuai yang ada di dalam tulisan laporan kami. Yang poin 2 bahwa pada tanggal 3 April 2024 terlapor 1 mengumumkan laporan hasil audit laporan dana kampanye terlapor dibuat di website resmi KPU Kabupaten Lingga dengan alamat link website http Kabupaten Lingga dan seterusnya. Kemudian yang poin ketiga bahwa pada tanggal 4 April 2024 berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Lingga nomor 55 dan seterusnya tentang hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2024 yang diperoleh pelapor lewat website resmi KPU Kabupaten Lingga bahwa hasil audit yang telah dikeluarkan oleh KP Wawan Firmansyah KP Agraria Publik yang meriksa dan nomor LPPDK pelapor 2 telah mengeluarkan kesimpulan dan opini resmi hasil audit sebagai berikut. Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, asersi atas peserta pemilu Partai Nasional Demokrat dalam laporan dana kampanye tersebut di atas tidak patuh dalam semua hal yang material terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum. Poin keempat, bahwa berdasarkan informasi yang pelapor peroleh lewat media link http Batang Today dan seterusnya dianggap dibacakan secara resmi pada tanggal 19 Maret 2024. Pelapor pencegahan EM Amin sudah mencabut LPPDK melalui email resmi KPU Kabupaten Lingga dengan alamat email KPU Kabupaten Lingga@gmail.com yang kemudian diteruskan ke alamat email teknis KPU Lingga@gmail.com yang sebelumnya dilaporkan ke KPU Kabupaten Lingga dan selanjutnya ditegaskan kembali pencabutan tersebut melalui kuasa hukum pelapor dengan surat nomor 33 dari RS dan R dari 24 yang diantar langsung ke KPU Kabupaten Lingga. Namun terlapor 1 tetap melanjutkan proses audit
yang seharusnya dengan dicabutnya LPP3 oleh pelapor maka harus dinyatakan bahwa Partai Nasional Demokrat Kabupaten Lingga terlapor 2 tidak pernah melaporkan LPP3 yang mengibatkan konsekuensi hukum, bahwa para calon anggota DPD Kabupaten Lingga dari Partai Nasional Demokrat Nasdem harus dinyatakan batal dari kepesertaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lingga. Poin 5, bahwa pelapor juga melaporkan juga tidak pidana pemilu atas peristiwa tersebut ke Bawaslu Kabupaten Lingga pada tanggal 25 Maret 2024 dengan nomor laporan nomor 2 LP dari PL dari KAP dari 10.05 dari Sudah Mali dari 24 yang pada pokoknya melaporkan Partai Nasdem Kabupaten Lingga Dr. Andes Pak Kadir, MPD, Yudi Saputra, Budidar, Yusri Mandara, Siswanti, Asna, Demati, Mayasari Esos, NIP, Ahmad Nasiruddin, Suwiyanto, Indra Natalia, Fitri SD, Ahmad Burhan, Jordan Seryono, Ruki Purwonugroho, Novi Susanti, Samsudin Junedi, Leni Puspitawati, Amar Malu, Raja Musin, Januar, Lindawati, Siti Aminah, Yusro Atriansyah atas tindakan laporan tidak benar terhadap dana kampanye terlapor 2 sebagaimana pasal 338 S1 pasal 496 pasal 497 Undang-Undang 7 tahun 2011 tentang pemilihan umum. Poin 6, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan laporan nomor 094 garing PP titik 0102 K titik KN garis menunggu 03 garing 04 garing 24 yang telah diterima pelapor dari Bawaslu Kabupaten Lingga pada tanggal 2 April 2024 menerangkan bahwa saat ini laporan sudah ditindaklanjuti dan sudah berproses kita pemanggilan dalam persidangan terlapor dan atau saksi sejak 31 April 2024 sesuai dengan ketentuan Perbawaslu 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pidana umum. Poin 7, bahwa salah satu kewajiban terlapor tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat yang menyampaikan laporan awal dalam kampanye pemilu kepada KPU provinsi, KPU kabupaten kota sampai batas waktu di mana dimaksud dalam pasal 335 ayat 2 partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan seluruh peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan. Sementara pasal 335 ayat 3 dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 2 partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota menjadi calon terpilih. Poin 8, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 22 tentang penanganan pelanggaran administrasi pemilihan umum, pelapor dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU Kabupaten Lingga sebagai akibat dari diterimanya LPP3 yang sudah disebut oleh pelapor. Yang selanjutnya terbit pengumuman KPU nomor 55 dari PL .1.8.PU dari 2104 dari 2024 tentang hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2024. Poin 9, bahwa laporan LPP3 dilaporkan awalnya oleh pimpinan Partai Nasional Demokrat Kabupaten Lingga dalam hal ini oleh Ketua dan Bendahara. Namun dalam perjalanannya tepatnya pada tanggal 19 Maret 2024 dicabut oleh Encik Basri EM Amin sebagai Bendahara kasus pelapor dan ditegaskan kembali pencabutan tersebut dengan surat dari kuasa hukum pelapor tanggal 19 Maret 2024 nomor 33 dari RS dan S garing 24. Pencabutan tersebut dilakukan sebelum hasil audit selesai, maka terlapor satu KPU Kabupaten Lingga seharusnya tidak meneruskan untuk dilakukan audit ke kantor akuntan publik dan harus menerima pencabutan tersebut yang selanjutnya harus menyatakan bahwa tidak ada LPP3 yang dilaporkan oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Kabupaten Lingga, sehingga Partai Nasional Demokrat Kabupaten Lingga harus dilakukan pembatalan atau dinyatakan Partai Nasional Demokrat Kabupaten Lingga bukan lagi sebagai peserta pemilu 2024 di Kabupaten Lingga, atau setidaknya menyatakan para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lingga dari Partai Nasional Demokrat tidak ditetapkan sebagai calon terpilih. Poin 10,
bahwa tindakan terlapor 1 KPU Kabupaten Lingga yang tidak menerima pencabutan LPPDK oleh pelapor 1 C Basri M. Amin yang tetap melanjutkan pemeriksaan ke kantor akuntan publik adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar tata cara dan prosedur dan mekanisme dalam tahapan pemilu, khususnya dalam tahapan dana kampanye pemilu. Poin 11. Pencabutan LPPDK oleh bendahara Partai Nasional Demokrat Nasdem, pelapor 1 KPU Kabupaten Lingga masih mengajukan dan menyampaikan ke kantor akuntan publik sehingga keluar audit yang menyatakan tidak patuh dalam semua hal material asersi atas peserta pemilu Partai Nasional Demokrat dalam laporan dan kampanye tersebut di atas, tidak patuh dalam semua hal yang material terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2003 tentang dana kampanye. Poin 12. Bahwa LPPDK yang pernah dilaporkan oleh MJ Basri M. Amin sebagai bendahara Partai Nasdem Kabupaten Lingga di kantor Kabupaten Lingga dari Partai Nasional Demokrat Kabupaten Lingga, artinya para calon anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Partai Nasional Demokrat Nasdem tidak pernah melaporkan LPPDK sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 2 PKPU 12 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilu yang berbunyi bahwa LPPDK calon anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU dan KPU Provinsi. Poin 13. Bahwa pasal 119 ayat 3 dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, pengurus partai politik pemilu tingkat provinsi, dan pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 4, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD kabupaten kota menjadi calon terpilih. Poin 14. Bahwa dengan keluarnya opini hasil audit dari kantor akuntan publik menguatkan bahwa secara resmi LPPDK dari Partai Nasional Demokrat Kabupaten Lingga harus dinyatakan tidak ada atau Partai Nasional Demokrat Kabupaten Lingga tidak melaporkan LPPDK pada waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka LPPDK dari pelapor harus dinyatakan tidak pernah ada atau tidak pernah melaporkan LPPDK. Poin 15. Bahwa pelapor berkeyakinan bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan memeriksa laporan dari pelapor ini, dari para pelapor ini dengan mengedepankan prinsip menegakkan keadilan pemilu dengan memeriksa pada substansi persoalan laporan tentang dana kampanye khususnya terhadap LPPDK dari Partai Nasional Demokrat Nasdem dengan Nasional Kabupaten Lingga dengan menggali pada substansi persoalan dugaan pelanggaran administrasi pemilu mengenai dana kampanye Partai Nasional Demokrat Kabupaten Lingga. Poin 16. Bahwa karena dalil-dalil laporan pelapor terbukti, maka harus diputuskan dan dinyatakan para calon anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Partai Nasional Demokrat Kabupaten Lingga tidak diikut sertakan pada tahapan penetapan calon terpilih calon anggota DPRD Kabupaten Lingga atau dinyatakan batal sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lingga. Poin 17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pelapor memohon kepada Bawaslu Provinsi Kabupaten Riau dari Kepulauan Riau yang meriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi ini agar memutuskan menyatakan laporan pelapor terbukti, kedua menyatakan terlapor 1 telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam tahapan penerimaan dana kampanye partai politik peserta pemilu khususnya terhadap LPPDK Partai Nasional Demokrat Kabupaten Lingga, tiga menyatakan sah pencabutan LPPDK Partai Nasional Demokrat Nasdem Kabupaten Lingga yang dilakukan oleh pelapor MC Basri M. Amin sebagai bendahara Partai Nasional Demokrat Nasdem. Keempat, menyatakan LPPDK Nasional Demokrat Nasdem Kabupaten Lingga dinyatakan tidak pernah ada atau dinyatakan Partai Nasional Demokrat Kabupaten Lingga tidak pernah menyampaikan laporan LPPDK. Selanjutnya, 6, menyatakan seluruh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dari Partai Nasional Demokrat Nasdem Kabupaten Lingga. 6. Memerintahkan kepada terlapor 1 KPU Kabupaten Lingga agar para calon anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Partai Nasional Demokrat Nasdem Kabupaten Lingga tidak diikut sertakan dalam tahapan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Lingga. Terakhir,
atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya. Demikian laporan dari pelapor MC Basri dan Neko bisa beroleh. Selebihnya untuk laporan dari Neko Bisa kami nyatakan telah dibacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada baik. Kita sudah dengarkan bersama tadi pembacaan laporan dari pihak pelapor dan sudah disampaikan. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada pihak pelapor, baik terlapor 1 maupun terlapor 2, apakah sudah siap untuk memberikan tanggapan atau jawabannya. Silakan, saya persilakan ke terlapor 1 dulu. Terima kasih Yang Mulia. Kami meminta kebijaksanaan dan pertimbangan Yang Mulia untuk memberikan waktu mempersiapkan jawaban dari terlapor 1, karena kami hari ini juga sedang mempersiapkan dengan jangka waktu yang singkat untuk tahapan selanjutnya penetapan calon terpilih anggota DPR di Kabupaten Linggang pasca putusan MK. Maka dengan kita kebijaksanaan tersebut, karena kami hanya diberikan waktu 3 hari sejak pelaksanaan tadi Mahkamah Konstitusi, maka hari ini adalah pelaksanaannya di Mahkamah Konstitusi. Maka 3 hari selanjutnya kami harus menetapkan waktu calon terpilih dan kami harus kembali ke daerah untuk melaksanakan pleno terbuka. Ini mohon petunjuk dan pertimbangan dari Yang Mulia Majelis untuk memberikan waktu sebaik-baiknya untuk kami untuk mempersiapkan jawaban dari terlapor 1. Terima kasih Yang Mulia. Oke, baik. Silakan terlapor duluan. Ya, terima kasih Ketua Majelis Yang Mulia. Untuk jawaban kami mohon waktu kepada Yang Mulia. Nanti kita mengikuti dari teman-teman KPU. Nanti kapan waktunya kami ikut dari yang ditetapkan oleh majelis. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada terlapor 1 dan terlapor 2. Oke, majelis pemeriksa sudah mendengarkan apa yang menjadi permintaan dari terlapor 1 dan terlapor 2, yang mana hari ini belum bisa memberikan tanggapan. Kami memberikan kesempatan untuk menyusun jawaban terlapor dan kami memberikan waktu besok tanggal 24 April 2024 hari Rabu pukul 10. Di mana? Pada terlapor 1, terlapor 2. Mohon pertimbangan Yang Mulia kalau bisa diberikan waktu untuk di atas 3 hari ke depan untuk mempersiapkan jawaban terlapor. Jadi kami perlu sampaikan juga karena waktu penyelesaian pelanggaran administrasi ini juga sangat singkat, sehingga tadi kami menawarkan untuk besok atau mungkin kalaupun kepagian mungkin nanti bisa siang silakan, tapi dengan pertimbangan waktu karena nanti di pembuktian juga kita belum bisa memprediksi berapa lama nanti, sehingga kami sepakati tadi dengan anggota majelis besok mungkin waktunya bisa menyesuaikan. Untuk siang kira-kira 1:30 atau jam 2, terlapor 1, terlapor 2. Terlapor 1 dulu, silakan. Kita undur ke jam 2. Ya, tentu kami masih berkeberatan, tapi kami kembalikan kepada kebijaksanaan Yang Mulia. Kalau memang harus wajib di hari besok harus kami jawab, maka kami akan penuhi. Namun kami berharap pada pertimbangan yang ringan-ringannya untuk kami memberikan waktu kepada kami untuk memberikan jawaban yang lebih tepat. Terima kasih Yang Mulia. Oke, baik. Silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Tadi dari teman-teman terlapor 1 sudah menyampaikan bahwa dikarenakan tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka mohon untuk waktu untuk menyusun laporan. Yang kedua, berkaitan dengan kami, ya pada prinsipnya kami menunggu dari terlapor 1 karena ini sehingga kami juga harus mempelajari lebih lanjut. Bukan ya, karena kalau tidak ada perbaikan ini mungkin kami akan dalam waktu dekat menyampaikan, tetapi karena perbaikan maka tentunya kami akan meminta waktu untuk mempelajari ini secara lebih baik lagi. Dan mohon waktu dan waktunya ya 3 hari ke depan seperti yang disampaikan oleh terlapor 1. Berikut dari terlapor 1 menghormati tugas pelaksanaan undang-undang yang dimiliki oleh terlapor 1. Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan perbaikan laporan itu tidak merubah substansi, hanya merevoi atau mungkin menambahkan dan mengurangi, tapi tidak merubah substansi atau materi dari laporan yang disampaikan sebelumnya. Oleh karena itu kami dari Majelis Pemeriksa memberikan kesempatan untuk mundur waktunya dari pagi mungkin ke jam 2. Nah, tadi juga disampaikan oleh terlapor 1 dan terlapor 2 di mana sebelum kami meminta jawaban juga dari terlapor kesediaannya. Oke, ya. Oke, baik. Tadi terlapor sudah menyampaikan bersedia di jam 2 dan tadi terlapor sudah menyampaikan bahwa silakan. Majelis, kalau berkenan, kami mohon kebijaksanaan majelis untuk ini ditunda sampai dengan 3 hari ke depan untuk kami menyampaikan jawaban. Silakan. Baik, terlapor 2 mohon dipahami juga kepada semua pihak. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa penanganan pelanggaran administrasi ini kami terikat dengan waktu yang juga harus kami selesaikan itu paling lama 12 hari, ya 14 hari, mohon maaf. 14 hari kerja. Iya, dan setelah penyampaian laporan dari pelapor dan jawaban terlapor kita ada agenda yang juga akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, yaitu nanti mendengarkan keterangan saksi, menghadirkan bukti, dan para pihak ada yang mungkin ingin menghadirkan ahli. Nah, ini tentu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ini juga mohon jadi perhatian kita agar apa yang di proses hari ini dapat berjalan sesuai dengan batasan waktu yang diberikan oleh regulasi kepada Majelis Pemeriksa. Oke, itu kami sudah sampaikan tadi pada terlapor 1 dan terlapor 2. Ya, berkaitan dengan permohonan kami sudah kami sampaikan, kewenangan sepenuhnya ada di majelis, kami serahkan kepada majelis. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih terlapor 1 dan terlapor 2. Kepada pelapor silakan, apakah bersedia besok di jam 2 untuk mendengarkan jawaban terlapor 1 dan terlapor 2? Terima kasih Yang Mulia dan terima kasih pada terlapor 1 dan 2. Saya kira kami sepakat karena kami memahami bahwa dalam penanganan pelanggaran administrasi ini dibatasi waktu 14 hari kerja, sehingga apa yang disampaikan majelis ada beberapa agenda nanti saksi dan sebagainya, maka kami sepakat kalau besok untuk dilakukan agenda mendengarkan jawaban dari terlapor 1 dan 2. Demikian, terima kasih. Oke, baik, kepada terlapor 1 dan terlapor 2. Jadi untuk pembacaan jawaban terlapor akan kita berikan waktu besok jam 2, ya, jam 2 pada hari Rabu tanggal 24 April 2002 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, ya. Jadi selanjutnya kami juga menyampaikan agar terlapor menyiapkan soft copy dan hard copy sebanyak 3 lembar untuk diserahkan kepada majelis pemeriksa.
diserahkan kepada sekretaris majelis. Baik, Bapak Ibu, para pihak yang hadir, kami perlu sampaikan bahwa sebelum kami menutup sidang ini, memberikan kesempatan kepada para pihak, apa ada hal-hal yang ingin disampaikan ke pelapor terlebih dahulu, setelah itu ke pelapor silakan. Dari pelapor jika ada hal yang ingin disampaikan. Terima kasih yang mulia, dari kami cukup. Baik. Kepada pelapor 1, pelapor 2, ada hal yang ingin disampaikan. Terima kasih mulia, dari kami cukup. Pelapor 2. Ya, terima kasih Tuan Majelis, kami rasa cukup dari kami. Baik, terima kasih. Kepada anggota majelis, ada yang ingin disampaikan? Baik, cukup ya. Sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum dengan nomor register 001 garis miring LP garis miring ADM titik PS garis miring BWSR titik Pro garis miring 10.00 garis miring 4 garis miring 2024 dan 002 garis miring LP garis miring ADM titik PL garis miring BWSR titik Pro garis miring 10.00 garis miring 4 garis miring 2024 antara pelapor atas nama Enji Basri RM Amin dan Neko Wesa Paweloi dalam hal ini diberikan kuasa kepada Saudara Anghan dan Saudara Redison Sirait dengan terlapor 1, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Lingga dan terlapor 2, Partai Nasdem Kabupaten Lingga. Akan dilanjutkan dengan agenda sidang mendengarkan jawaban terlapor yang akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 24 April pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami dari Majelis Pemeriksa ingin menyampaikan kepada para pihak bahwa kami tidak lagi menyampaikan undangan secara tertulis dan penyampaian ini sudah dianggap undangan secara resmi untuk menghadiri sidang pemeriksaan selanjutnya. Dan diharapkan kepada para pihak untuk hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih dan sidang pada hari ini ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis pemeriksa meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, sidang hari ini dinyatakan selesai. Maka Bapak Ibu sekalian dapat meninggalkan